Mas Gun-Gun, ada 3 peristiwa yang saya kebetulan ikuti dari dekat setelah teman-teman Ahok mengumpulkan KTP untuk mendukung Ahok dan Heru. Peristiwa pertama, Ahok ke Tekumar ketika ulang tahun Ibu Megawati. Di sana dapat penerima tumpeng pertama. Peristiwa kedua ketika Ibu Mega meluncurkan bukunya. Lalu kemudian Ahok adalah penerima buku yang pertama. Ketiga, saya kebetulan ikut dua-duanya. Ketiga, waktu haul Taufik Kemas, saya ada di sana. Dan bagaimana Ahok kemudian bisa meluncur ke dalam, ketemu dengan Ibu Mega, lalu kemudian Ibu Mega menerima Ahok, lalu mengatakan ini temannya Jokowi, orangnya Mega, gitu. Saya ingin simbol apa sebetulnya komunikasi politik seperti ini menurut bacaan Anda? Bang Don, kalau komunikasi interpersonal ada masalah, mesti diundang aja kan enggak? Diundang ya? saja enggak ya. Apalagi kemudian di panggung dikasih satu kesempatan yang melebihi kesempatan orang lain. Pertama itu kan melebihi orang lain kan? Betul. Artinya diistimewakan lah. Diistimewakan. Ini ekspresi simbolik bahwa sebenarnya tidak ada jarak yang terlalu lebar antara Ahok dengan Ibu Mega. Ini komunikasi interpersonalnya ditunjukkan kepada publik. Meskipun mungkin secara institusional, artinya partai punya mekanisme, banyak orang PDIP yang juga tidak sependapat. Tetapi Ibu Mega menunjukkan di panggung itu bahwa dia sebenarnya tidak ada masalah. Nah, coba kita lihat Mas, ini ketika menerima buku. Ini Ahok datang mengambil menerima buku itu pertama kali. Ya. Untuk pertama. Kalau Mas Gun-Gun lihat ini, tadi Anda sudah bilang menarik sekali untuk mengatakan kalau sebuah komunikasi personal tidak bagus, itu tidak mungkin diundang. Gitu. Arti kata kuncinya adalah komunikasi personal antara Ibu Mega dengan Ahok itu oke-oke aja. Iya kan, panggung ini Bang Don adalah panggung politik. Betul. Dan pasti punya muatan pemberitaan yang luar biasa. Betul. Karena jadi atmosfer media. Jadi nggak mungkin dong diundang aja, nggak. Apalagi dikasih tempat di panggung itu. Inilah khas dari komunikasi politik penerimaan. Sebenarnya ekspresi dari tidak ada masalah di antara Mega dengan Pak Ahok. Secara personal, meskipun secara institusional ada yang disebut dan kepentingan politik yang bisa saja berbeda. Begitu. Ini ketika kemudian ada lagi ketika Ahok di haul Taufik Kemas. Ya. Jadi ada Jokowi, kemudian justru di belakang Jokowi lah Ahok bisa maju ke dalam. Ya. Penjelasan Anda tentang fenomena ini, ada sesuatu yang lain? Ya, kalau saya sih melihat lagi-lagi kan untuk kesekian kalinya menunjukkan bahwa sebenarnya Ahok termasuk yang kemudian diterima di situ, di komunitas PD Perjuangan sendiri. Ini kan komunitas elit nih. Ya, betul. Komunitas elit. Jadi datangnya Pak Jokowi dan kemudian diikuti Pak Ahok. Ini menurut saya tidak semata-mata terjadi begitu aja. Ini adalah satu desain panggung komunikasi politik. Ini mau desain panggung komunikasi sebuah politik. Pesan yang sebetulnya besar ke publik. Bang Don, tidak ada yang kemudian dalam konteks panggung seperti itu terjadi tiba-tiba. Ini alur yang kemudian tadi saya bilang di awal strip of behavior. Strip of behavior. Iya, itulah yang kemudian menariknya membaca konteks, bukan hanya teks gitu ya. Bukan hanya teks tapi konteks. Sekarang kalau kemudian Anda lihat, kan ada begitu beragam sebetulnya statement orang-orang di PDIP. Dan itu juga ada yang justru sangat berani untuk mengatakan kita tidak akan ambil Ahok. Itu dia mengabaikan partai kita lalu sudah maju. Itu nggak bisa maju lewat PDIP. Yang ingin saya katakan begitu beragamnya orang-orang di sini. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini sebuah jenis komunikasi politik untuk menyampaikan pressure kepada orang seperti Ahok supaya ada tawar-menawar, bukan? Kalau saya melihat Bang Don, sebenarnya memang bagus juga. Di internal itu ada satu kontrol. Betul. Bahwa mekanisme itu tidak kemudian dirusak oleh satu kepentingan-kepentingan pragmatis. Betul kan? PD Perjuangan sebagai partai besar harusnya memang melakukan pelembagaan politik, termasuk dalam proses kandidasi. Ini yang harus kemudian dijadikan bahan evaluasi di PD Perjuangan. Bang Don lihat bagaimana misalnya suara keras itu juga muncul di PD Perjuangan bahwa Ahok jangan kemudian serta-merta diusung, tetapi harus melalui mekanisme. Itu betul. Tetapi juga PD Perjuangan, Bang Don, itu jangan kemudian juga abai
dengan proses yang terlalu lama. Betul. Sehingga kemudian aspirasi yang muncul itu kerap kali tidak terwadahi. Mas, saya kebetulan ikut pertemuan yang agak terbatas dengan Ibu Mega dan itu berlangsung selama 5 jam, termasuk kita bertanya soal Ahok. Sebetulnya memang tidak pernah ada penolakan Ibu Mega untuk mencalonkan seorang Ahok. Kesimpulan saya adalah Ibu Mega hanya konsisten pada keputusan partai bahwa partailah yang mengusung seorang calon. Maka dia mengkritik beberapa partai yang justru mendukung calon perseorangan atau calon independen. Gitu. Sampai sejauh ini belum pernah ada statement yang mengatakan menolak Ahok. Ya. Pengamatan Anda? Menurut saya makanya Bang Don perlu kemudian juga masing-masing ini membangun konsolidasi demokrasi dengan caranya. Contoh misalnya, konsolidasi demokrasi di internal PD Perjuangan adalah memikirkan mekanisme kandidasi yang bagus. Sementara Ahok ketika misalnya dia melalui proses yang cukup panjang untuk juga melaju, entah itu nanti dari jalur partai, tetapi yang sekarang sudah jelas di depan mata adalah 1 juta KTP tadi. Ini juga jangan sampai menimbulkan persoalan baru di daerah-daerah lain bagi orang yang mau kemudian masuk dari jalur perseorangan. Bayangkan kalau seorang XYZ di daerah tertentu ngumpulin KTP, nanti kalau kemudian sudah terkumpul, mindsetnya mungkin apakah dia akan seperti misalnya Ahok ditinggalkan gitu ya? Misalnya kalau dia melaju dari jalur mungkin partai. juga yang ingin Anda sampaikan bahwa partai politik juga harus lebih cekat untuk melihat calon-calon yang bagus yang oleh rakyat menyatakan ini paling bagus, misalnya begitu ya. Itu yang menurut saya poinnya. Kan ini kan sebenarnya jarak, kalau kita bilang jarak komunikasi ini bukan antar Mega dengan Ahok, tapi antar PD Perjuangan dengan Ahok. Kenapa? Muncul momentumnya yang kemudian terlambat. Maksud saya momentum itu bicara waktu. Kalau kemudian mungkin PDI Perjuangan bisa melihat, oke, Ahok ini berprestasi atau enggak di periode pertama. Kemudian ada enggak progresivitas dia sebagai leader. Kemudian ada enggak perubahan. Dilihat misalnya bagus dan sama alur misalnya dengan pemikiran PDI Perjuangan, bukan hanya semata-mata pragmatisme dia ingin menang di satu kontestasi elektoral. Oke, diambil dan kemudian ini dideklarasikan. Kan sebenarnya juga tidak akan merugikan PDI Perjuangan, baik secara elektoral maupun dari sudut internal partai membangun pelembagaan politik. Mas Gun, kita akan lanjutkan lagi. Oke, Bang. Pemirsa, kami akan segera kembali.